Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ronasti dengan NIM 211129007. Saya dari kelas 2A. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, dosen pengampu Bapak Muhammad Alfian. Baiklah, di sini saya akan mengulas materi yang berjudul Sifat dan Ragam Fisik Naratif. Teori dan kritik sastra yang membahas novel jauh lebih sedikit dan lebih rendah mutunya dibandingkan dengan teori dan kritik puisi. Penyebab menurut anggapan umum ialah karena puisi adalah bentuk sastra yang paling awal, sedangkan prosa baru muncul kemudian. Ada juga bahaya menafsirkan novel yang terlalu serius dengan cara yang keliru. Novel dianggap sebagai dokumen atau kasus sejarah sebagai pengakuan karena ditulis dengan sangat meyakinkan. Aristoteles menguraikan bahwa puisi, epik, dan drama lebih dekat ke filsafat daripada ke sejarah. Dari sudut pandang sejarah dalam arti sempit dan dari sudut pandang filosofi sastra, rekanan adalah fisik kebohongan. Wollstonecraft memuji cerita rekanan Beauvoir tentang Vel dan Bergeves bahwa segala sesuatu dalam cerita itu benar kecuali keseluruhannya. Bagaimana hubungan fisik dengan kehidupan? Ia bahwa fisik menampilkan sesuatu yang khas, yang universal, seperti tipe anak pelit, tipe perempuan yang tidak berbelas kasihan. Memang bisa dikatakan bahwa karya sastra menampilkan sejarah kasus, contoh, atau ilustrasi dari pola atau gejala umum. Menurut Desmond Reddy, Conrad Henry, James, dan Henry, mereka semua telah meniup gelembung-gelembung yang besar dan bercahaya. Di dalamnya disama semua yang digambarkan, meskipun bisa disamakan dengan orang-orang dalam kehidupan nyata. Kita memberi penilaian tinggi kepada novelis yang membangun dunia yang cakapannya cukup luas, atau meskipun jangkauannya sempit, pembahasannya cukup mendalam dan mendasar. Struktur naratif sebuah drama, dongeng, dan novel secara tradisional disebut alur atau viot, dan barangkali istilah ini perlu dipertahankan. Salah satu teknik yang sekarang jarang dipakai adalah memasukkan cerita pendek dalam novel. Misalnya cerita pendek Man on Head, His Told, dan The History of John Jones. Masalah utama dalam metode naratif menyangkut hubungan pengarang dalam karyanya. Pengarang jelas absen dalam sebuah drama, ia menghilang di belakang layar. Oleh ilmuwan Jerman, teknik khas novel objektif disebut Lehrbarkeit, dan ilmuwan Prancis menyebutnya Stanley atau Liberty. Ilmuwan Jerman, teknik khas novel objektif disebut Liberty, dan ilmuwan Prancis menyebutnya Le Style, Inrich Liberty, atau Le Monologue Intellectuel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.